Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Lor melihat fokus Dandy hanya tertuju kepada suaminya, ia segera berdiri di depan suaminya. "Kenapa kau melihatnya?" Dandy pun terkejut dan canggung. Ia menyapa, "Halo, saya adalah Dandy dari Departemen Intelijen Militer. Siapa nama Anda, Tuan?" Lor buru-buru mendorong tubuh suaminya menjauh dari Dandy dan tidak membiarkan suaminya menjawab. Dia adalah seorang rakyat yang baik yang berani membela keadilan. "Lalu, kau sebagai rakyat biasa, lebih baik cepat pergi sebelum para gangster balas dendam padamu." Di situasi tersebut, anggota Dandy datang dan membawa Shirley. "Bos, kami menangkap seseorang yang mencurigakan." Lor sontak sangat marah. "Dia adalah Sandra. Apakah kalian tidak bisa melihatnya? Kalian begitu hebat? Apakah Raja Iblis mengetahuinya?" Anggota Dandy pun tersinggung dan merespon balik dengan marah. "Jangan sembarangan melibatkan Raja Iblis kami. Kau tidak apa-apa, tapi meminta bantuan kami. Kau begitu hebat. Apakah ketua kalian mengetahuinya?" Yang lain menambahkan, "Benar, kau setiap hari mengeluh tentang Departemen Intelijen Militer. Seolah-olah kalian dari Biro Keamanan sangat mumpuni saja." Mendengar perkataan blak-blakan mereka, spontan Lor bersembunyi di belakang Stefan. "Gawat, mereka keceplosan," kata Lor dalam hati. Adapun Stefan, ia melihat istrinya dan berkata dalam hati, ternyata Lor adalah anggota Biro Keamanan. Pantas saja, setiap kali dia menghadapi kesulitan, Julie dari Divisi 13 selalu datang membantu. Sebelum Lor dan Stefan pergi, Dandy menghentikan mereka. "Tunggu sebentar, Tuan. Tolong tinggalkan nomor telepon dan tunjukkan KTP Anda. Mohon kerjasamanya." Dandy berpikir, "Aku dan saudara-saudara lainnya sangat ingin tahu kenapa komandan yang pernah memimpin kami dengan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara memilih untuk mundur." Stefan mengambil kertas yang diberikan Dandy, lalu menulis di kertas tersebut, "Jika ada pertanyaan, silakan hubungi aku nanti," kata Stefan kepada Dandy. Stefan dan Lor kemudian pergi untuk kembali. Saat di dalam mobil, Lor berkata kepada suaminya, "Suamiku, maaf, ini semua salahku. Aku telah merepotkanmu dan membuatmu menjadi sasaran Dandy." Stefan mengelus kepala istrinya. "Ini bukan salahmu. Yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi." Stefan memejamkan mata dan berpikir, kehidupan tidak mungkin bisa damai selamanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Berhubung sudah datang, aku harus memberikan penjelasan pada mereka. Adegan kembali berpindah di kediaman Stefan. Saat itu, tampak Lor sedang mandi. Setelah bergulingan di rerumputan berdebu sepanjang malam, seluruh tubuhku menjadi kotor. Sementara itu, Stefan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Hal itu membuat Lor terkejut dan bertanya, "Suamiku, apa yang kau lakukan?" Stefan mendekat dan membuka kain yang menutupi tubuh istrinya. "Biar kulihat, apakah kau terluka?" Wajah Lor pun seketika merona. Ia mengatakan kepada suaminya jika dia tidaklah apa-apa. Stefan pun mengangkat tubuh istrinya, kemudian membawanya ke atas kasur. Lor yang merasa bersalah kepada suaminya berkata, "Aku memang salah karena telah menyembunyikannya darimu. Kau boleh melakukan apapun malam ini." Stefan pun tidak sungkan lagi, karena istrinya sudah memberikan izin. Apalagi Stefan selalu saja ingin membuat anak. Ia menggigit tubuh istrinya, hingga membuat Lor kesakitan. Setelah mereka selesai bercinta, Lor berkata kepada suaminya, "Suamiku, aku ingin minum teh susu yang ditambah es dan gula. Aku akan menyuruh Jordi untuk mencari toko teh susu yang masih buka," ucap Stefan sembari ia bersiap melakukan panggilan. Lor segera menghentikannya. "Lupakan saja. Kau pergi ambilkan sebotol yogurt di kulkas untukku. Lalu, tambahkan beberapa sendok gula dan es batu. Aku mau sesuatu yang sangat manis dan dingin." Stefan menasihati istrinya agar tidak minum yogurt seperti itu. Lor kemudian menjelaskan, "Aku sudah melihat darah malam ini. Jadi aku ingin minum minuman yang dingin dan manis untuk menghilangkan tekanan itu." Stefan pun segera bergerak setelah mendengar alasan istrinya. Tidak lama kemudian,
Stefan telah membawakan istrinya minuman yogurt. Stefan lalu bertanya kepada istrinya, "Apakah kau selalu seperti ini, Jetty? Terakhir kali kau bersikeras ingin minum teh susu dingin. Apakah juga karena melihat darah?" Lor segera meminum minumannya dan menjawab suaminya dengan perasaan lega. "Ya, aku masih terlalu muda ketika pertama kali pergi melakukan misi. Darah yang menciprat ke dalam mulutku terasa sangat amis. Lalu partnerku memberikanku segelas teh susu dingin. Akhirnya, aku memiliki kebiasaan seperti ini." Stefan pun juga ikut minum minumannya. Ia mengatakan, "Aku juga sudah bertindak malam ini. Setelah melihat darah, aku suka minum vodka ditambah es batu. Kalau begitu, kedepannya, tempat es batu di rumah harus lebih besar," ucap Lor bercanda. Setelah mereka selesai meminum minumannya, mereka kembali berbaring di kasur. Lor yang sedang berada dalam dekapan suaminya berkata, "Dulu, aku susah tidur dan sering terbangun. Tapi sejak ada kau di sampingku, aku bisa tidur sampai pagi." Mengetahui hal itu dari istrinya, Stefan mengatakan, "Pintar, seorang agen selalu dalam keadaan tegang. Kau pasti sudah menderita selama beberapa tahun ini." Tidak lama, Lor akhirnya tertidur sambil memeluk suaminya. Melihat istrinya, Stefan berpikir, gadis ini sudah mengatakan identitasnya secara jujur. Bukankah seharusnya aku juga jujur dan memberitahu semuanya kepadanya? Oke, lanjut. Pada keesokan harinya, Stefan mendapat telepon pagi-pagi. "Tuan Levon, saya sudah siap. Apakah saya bisa bertemu dengan Anda hari ini?" Lor yang masih setengah sadar bertanya kepada suaminya. "Suamiku, siapa yang menelponmu pagi-pagi?" Mendengar suara Lor, sontak Dandy yang menelpon terkejut dan bertanya-tanya, "Bos komandan sudah menikah? Siapa istrinya?" "Jangan-jangan itu Lor." Stefan menjawab istrinya, "Tidak ada apa-apa. Aku akan keluar sebentar." Ia lalu berkata kepada Dandy, "Kita bertemu 1 jam lagi. Nanti aku akan mengirimkan alamatnya padamu." Adegan kemudian berpindah saat Stefan bertemu dengan Dandy. Dandy memberi hormat kepada Stefan, "Bos komandan, saya Dandy, ketua tim operasi khusus anti mata-mata dari Departemen Intelijen Militer. Melapor kepada Anda." Stefan tidak basa-basi dan langsung menyuruh Dandy untuk bertanya apa saja yang ingin ia tanyakan. Dandy pun bersemangat, "Bos, kenapa Anda pensiun? Kenapa Anda meninggalkan saudara-saudara yang mengikuti Anda? Baik itu Legio ke-9 Hispana atau Departemen Intelijen Militer. Semuanya bermarga sama, yaitu Tirta. Semuanya mendengar perintah dari keluarga Tirta. Aku tidak akan pernah membiarkan bawahanku menjadi kaki tangan Presiden keluarga Tirta. Jika aku pensiun, Departemen Intelijen Militer akan benar-benar menjadi milik negara." Mengetahui alasan komandannya, Dandy kembali bertanya dengan penasaran, "Bos, apa yang sebenarnya telah Anda lalui?" Katanya ada banyak hal yang buruk yang terjadi antara Anda dan Presiden. "Apakah dia yang memaksa Anda untuk pergi?" Stefan mengatakan, "Itu hanyalah sebagian, ada beberapa hal yang tidak seharusnya kau ketahui." Kembali ke rumah Stefan, terlihat Lor sudah bangun dan bersiap untuk sarapan. Bibi Lai berkata kepada Lor, "Nyonya, makanlah lebih banyak untuk menambah nutrisi. Jika para penculik sialan itu menghambat kehamilan Nyonya, aku akan membunuh mereka." Sementara Lor makan, kakek David datang untuk melihatnya. Kakek David bertanya, "Kenapa kau mengurus? Wajahmu menjadi lebih kecil. Bagaimana Stefan merawatmu? Kenapa kau semakin hari semakin kurus?" Mendengar teguran kakek David, Lor langsung mengambil makanannya dan memakan dengan lahap. "Kakek, masakan Bibi Lai sangat enak. Berat badanku sudah bertambah setengah kilo. Apakah makanan di kantin kampus tidak enak? Kakek akan menambahkan 2 miliar ke kartu makananmu nanti." Pak Jordi menimpali, "Tuan Besar, Nyonya muda bersekolah di universitas negeri ternama yang telah disubsidi oleh negara. Jetty, makanan di sana sangat murah dan 2 miliar pasti tidak akan habis." Kakek David tersenyum. "Tidak disangka, prestasimu sangat bagus dan bisa menghemat biaya makan. Lord, kau dan Stefan harus berusaha keras untuk segera melahirkan anak cerdas sepertimu." Mendengar itu, Lor berpikir, ternyata dia datang untuk mendesak lagi. Kakek David mengeluarkan sebuah benda yang sedang ia bungkus.
Ia berkata, dokter keluarga kami, Dr. Tirtono adalah keturunan langsung dari Tabib Somon, tabib istana kekaisaran sebelumnya. Katanya, ibu kaisar abad terakhir, hamil dalam waktu setengah bulan setelah minum obat dari Tabib Somon. Ia lalu memberikan obat tersebut kepada Lord. Ini adalah obat untuk 1 bulan. Kau dan Stefan harus meminumnya setiap hari, tidak boleh malas. Kakek, pengobatan Tiongkok perlu mendiagnosis dengan 4 cara. Kami bahkan tidak pernah bertemu dengannya, tapi sudah diberi obat. Apakah tabib keturunan kekaisaran ini bisa dipercaya? Kakek David menanggapi, tentu saja bisa. Beberapa tahun lalu, aku mengalami kardiovaskular dan hampir lumpuh. Tapi semua berkat akupuntur dari Dr. Tirtono, aku berhasil hidup kembali. Lord tampak lesuh. Ia berpikir, apakah seorang dokter akupuntur yang mengobati penyakit kardiovaskular benar-benar bisa mengatasi masalah kesuburan? Kakek David yang melihat ekspresi Lord bertanya, kau merasa aku menjengkelkan ya? Adik keduaku yang lebih muda 3 tahun dariku sudah memiliki 6 atau 7 cicit. Lihatlah diriku, anggota keluargaku sedikit. Apakah aku tidak boleh terburu-buru? Lord menanggapi, namun itu tidak bisa terburu-buru. Kakek David memberitahu Lord, bulan depan adalah hari peringatan kematian ayahku. Keluarga adik keduaku akan kembali dari kerajaan Louis untuk memberi penghormatan. Namun, aku tidak punya satupun cicit. Apakah aku punya muka untuk bertemu dengan para leluhur keluarga Guntoro? Lord berpikir, Guntoro ya, penguasa tertinggi dari pemimpin perdagangan senjata seluruh dunia. Grup keluarga Guntoro. Kakek ini juga bisa dianggap sebagai seorang legenda. Kakek David memberitahu Lord, kau juga harus hadir di perjamuan leluhur selanjutnya. Kau adalah satu-satunya menantu pewaris. Menurut pernyataan dulu, kau adalah nyonya besar. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan Tuan Stefan nanti, kata Lord kepada sang kakek. Setelah Stefan pulang dari bertemu Dandy, ia dihampiri oleh Lord. Tuan Stefan, apakah kau masih mengkhawatirkan kejadian semalam? Maaf, semua salahku. Jika Departemen Intelijen Militer menyulitkanmu, aku bisa menghadapinya bersamamu. Stefan menanggapi sembari membelai rambut istrinya. Tidak ada yang mau mempersulitku. Jika benar-benar ada masalah, aku juga tidak ingin melibatkanmu. Lord bertanya dengan tatapan serius. Jadi, sebenarnya, siapa yang kau takuti selama ini? Tidak ada yang aku takuti. Hanya saja, aku pernah melakukan bisnis senjata di luar negeri. Ray adalah penguasa tertinggi di grup keluarga Kandara dan mencapai peringkat lebih dari 100 dalam penghargaan pasar gelap. Sedangkan Tuan Putra Mahkota Joseph setiap hari pergi ke klub malam di kerajaan Louis. Mereka bisa hidup dengan baik. Lord melanjutkan dengan tebakan. Melihat dari hubunganmu dengan Dandy, kau seharusnya adalah keturunan langsung dari Departemen Intelijen Militer. Dan satu-satunya orang yang kau takuti adalah Raja Iblis Levon. Mendengar tebakan istrinya, Stefan hanya bisa memasang wajah muram. Menurutnya, kesimpulan istrinya memang masuk akal, namun semuanya salah. Lord kembali menjelaskan, Raja Iblis adalah orang gila. Dia memimpin bawahannya dengan gila-gilaan menyapu bersih berbagai organisasi ilegal di seluruh dunia. Tindakannya sangat kejam, dia menyingkirkan semua akar kejahatan, tidak menyisakan satupun. Apakah Raja Iblis tidak pernah melenyapkanmu? Tanya Lord penasaran. Tidak begitu, grup keluarga Guntoro melakukan bisnis perdagangan senjata secara legal di kerajaan Louis. Kami juga membantu Departemen Intelijen Militer untuk mendapatkan informasi penting. Dia tidak perlu melenyapkanku, kata Stefan dengan canggung sembari membersihkan keringat di wajahnya. Mengetahui hal tersebut, Lord merasa tidak percaya. Kenapa aku tidak begitu percaya? Raja Iblis yang gila seperti itu bisa bekerja sama dengan orang lain, sedangkan Raja Iblis yang sedang Lord bicarakan tepat berada di dekatnya. Merasa istrinya sangat tidak menyukai Raja Iblis, Stefan pun bertanya, apakah kau begitu keberatan dengan Raja Iblis? Lord menjawab dengan ketus, dia jahat, kejam dan kasar. Setiap hari menindas kami dari Biro Keamanan. Aku dengar, dia juga berani memarahi ketua kami. Ketua kami sangat baik. Tapi lihatlah Raja Iblis sialan itu. Mendengar semua umpatan istrinya yang ia tujukan kepadanya,
Stefan tidak lagi mau membahasnya dan berbalik untuk pergi. Jangan membahasnya lagi. Aku ingin sendirian. Melihat sikap suaminya seperti itu, Lord pun bercucuran keringat. Ia masih bertanya-tanya dalam hati. Aku sudah menghiburnya dari tadi, tapi dia masih marah. Setelah itu, Lord masuk ke kamarnya. Aku tidak seharusnya menyembunyikan identitasku. Sebagai anggota pensiunan Biro Keamanan, aku juga membuatnya berurusan dengan Dandi. Tuan Stefan tidak pernah sedingin ini terhadapku. Tiba-tiba ponsel Lord berdering. Rara, berkatmu, kami sekeluarga berhasil lolos dengan selamat. Orang tuaku ingin mengundangmu makan sebagai tanda terima kasih. Lord mengatakan dengan tidak bersemangat. Lain hari saja. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Aku telah membuat Tuan Stefan marah. Aku tidak bisa menghiburnya dengan cara apapun. Mendengar keluh kesah sahabatnya, Shirley berpikir sejenak kemudian mengatakan, ibuku bergabung dengan klub wanita. Para bibi di sana sepanjang hari, menghabiskan waktu untuk memikirkan cara memenangkan hati seorang pria. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ajak Shirley. Beberapa waktu kemudian, terlihat Lord dan Shirley telah datang di salon kecantikan. Mereka disambut oleh seorang wanita. Halo Nyonya Lord, saya adalah terapis emosional yang dipesan oleh Nona Shirley untuk Anda. Ia menjelaskan kepada Lord, ini adalah layanan yang paling top. Dengan perubahan tanpa henti, tubuh Anda bisa kembali bergairah. Lord berwajah datar mendengar penjelasan sang terapis. Sebenarnya, aku dan suamiku tidak ada konflik besar. Hanya saja, dia sekarang sedang marah dan bersikap dingin terhadapku. Sang terapis menjelaskan, Anda dan suami Anda masih dalam masa bulan madu. Permintaan maaf yang tulus seharusnya menggunakan cara yang khusus. Shirley kemudian memberi saran kepada sahabatnya, akan tetapi, kita tidak diberitahu tentang apa yang Shirley katakan kepada Lord. Namun, terlihat wajah Lord merona setelah mendengar saran yang diberikan oleh sahabatnya. Ia bertanya, apakah cara itu benar-benar berguna? Setelah mereka berjalan keluar dari tempat tersebut, sang terapis melihat mereka sambil menilai. Tidak kusangka, gadis kecil itu bermain begitu terbuka di usia yang masih muda. Berpindah pada malam harinya di kediaman Stefan, terlihat ia membuka pintu untuk masuk ke dalam kamar. Adapun di dalam kamar, Lord terlebih dahulu sudah bersiap menyambut suaminya dengan cara bercosplay. Seperti seekor rubah. Tampaknya itu adalah saran yang diberikan oleh Shirley. Tuan muda, kau membuatku menunggu begitu lama. Melihat istrinya seperti itu, Stefan pun keheranan dibuatnya. Lord kembali menggoda suaminya. Apakah tuan muda lupa denganku? Di kehidupan sebelumnya, aku adalah rubah putih peliharaanmu. Di kehidupan ini, aku ingin menemanimu dan menjadi istrimu. Melihat tingkah dan pakaian istrinya, Stefan hanya bisa berkeringat tidak habis pikir dengan tingkah istrinya tersebut. Siapa yang mengajarimu semua ini? Akan tetapi, Lord tidak menjawab, dia malah berdiri dan memeluk suaminya. Tuan muda, kau telah terpesona olehku. Mulai sekarang, biarkan aku melakukan apapun yang ku mau terhadapmu. Melihat tingkah istrinya, Stefan tersenyum dan berpikir, saat aku melihat gadis ini memakai hanfu terakhir kali, aku tidak bisa menahan dorongan hatiku. Lalu dia terus bilang ingin membalas dendam. Apakah ini cara dia balas dendam? Ia kemudian berbaring di samping istrinya sambil menopang kepala. Bagaimana kau akan melakukan apapun yang kau mau terhadapku? Lord kemudian langsung naik di atas suaminya, memegang wajahnya, dan bersiap untuk memberikan ciuman. Namun, sebelum Lord melanjutkan aksinya, Stefan terlebih dahulu membalikan posisi istrinya ke bawah. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap lembut terhadap wanita. Setelah beberapa saat, terlihat pertempuran di medan laga semakin sengit, sehingga Lord terlihat kewalahan. Terdengar suara-suara mendesis berulang kali. Lord berteriak jika dia sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat. Aku tidak kuat. Aku tidak berani lagi. Sedangkan Stefan, ia tampak bercucuran keringat setelah pertempuran itu berakhir. Ia memeluk tubuh istrinya dengan erat. Siapa suruh kau mempelajari hal-hal aneh itu? Sudah mendapatkan pelajaran kan? Lord bertanya. Apakah kau tidak menyukainya? Kalau begitu, bukankah sia-sia aku menderita? Apakah kau sudah memaafkanku? Stefan tersenyum kepada istrinya. Aku suka. Kau cukup tulus.
Jadi aku sudah tidak marah lagi. Jadi guys, kalau misalnya kalian marahan atau bertengkar dengan pasangan, direkomendasikan dengan sangat untuk mengikuti apa yang Lore lakukan kepada suaminya. Karena itu sudah terbukti berhasil membuat sang suami berhenti untuk marah. Hehehe. Oke lanjut. Melihat suaminya tampak senang, Lore langsung melihatnya dengan tatapan serius. Kenapa aku merasa sepertinya kau sangat senang? Sontak, Stefan langsung syok. Benarkah? Kau salah lihat, tidurlah. Sontak, Lore menendang suaminya dari kasur hingga terjatuh. Mandi dulu, baru tidur. Jorok sekali. Ini juga pelajaran ya guys, sehabis bertempur. Sebaiknya mandi dulu sebelum tidur, karena menurut Lore, itu sangat jorok. Oke lanjut. Setelah ditendang dari kasur, Stefan berdiri dan memegang istrinya. Ia lalu menggendong istrinya. Kalau begitu, kita mandi bersama. Saat mereka berada di bak mandi, Lore berkata kepada sang suami. Kakek bilang, bulan depan seluruh keluarga di grup keluarga Guntoro akan kembali untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Dan aku juga harus hadir nanti. Stefan mengatakan, kau adalah istriku. Kau tidak mungkin selamanya tidak keluar bertemu dengan mereka kan? Oke lanjut.